Karena memang progresnya pemain itu, growth-nya itu eksponensialnya kata beliau itu 18, 19, 20, 21. Nah itu usia mendapatkan profesional kontrak lah pada umumnya. Nah makanya sekarang kita beruntung bahwa kita punya banyak pemain yang bisa dikatakan pemain yang baik di usia seperti itu. Kita punya Marcelino, kita punya Rizky Rizky Ridho. Ridho, Ya, kita punya Justin Hubner, kita punya Varian. Varianer, ya. Jadi sebetulnya masa depan sepak bola Indonesia ini bisa dikatakan sangat cerah. Jadi Nathan itu hampir mirip dengan Ivar bermain. Satu. Makanya harus dicari seperti Tom ini siapa. Mungkin Jairo kalau bisa lebih berpengalaman kan, pernah di Ajax, Crystal Palace main di IPL nggak gampang walaupun sekarang di Royal Antwerp kan. Jairo masih bisa di. Memang mesti ada orang, mesti ada satu pemain yang bisa melapis dia. Saya nggak tahu kalau saya sebut nama ini satu pasti dikenal juga sama Bang Hamdan. Miliano Yonatan. Kita berjumpa lagi di Robola. Kali ini Robolanya adalah special edition. Special edition, edisi khusus karena ada tamu yang akan hadir pada edisi hari ini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya. Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Siap, Bung? baik, Om Boy. Sehat-sehat, Mantap. Bung? Sehat, cuma hujan terus ini ya. Hujan terus. Kondisi harus jaga kondisi Iya, terus. boleh. Dan macet ya. Special editionnya kita menghadirkan. Iya dong. Bung Ini Hamdan. susah cari waktunya karena kesibukannya beliau. Itu dia. Ya kan? Jadi kalau beliau bisa hadir, Itu- kita percaya Iya. pasti ada sesuatu yang Iya. penting, Dan sesuatu tentunya- yang istimewa. Dan kita harus berterima kasih dong dengan waktu yang sudah diberikan. Padahal Itu dalam dia. kondisi yang tidak bugar ya, yang tidak fit gitu, masih Selamat. bisa menyempatkan diri. Apa kabar, Bung? Baik, Hamdan? alhamdulillah, Bung. Sehat-sehat ya. Sehat. Tapi, aduh, Iya. saya dengar nih kakinya ada masalah Ada sedikit. ya kan. Harus operasi Mungkin di tackle lagi. sama lawan kali ya. Jadi mohon maaf saya Iya. tidak bisa tampil di AFF kali ini. Iya, iya. Mantap itu Bang. Tidak bisa tampil ya, karena kena ACL ya. Aduh. Iya, saya katakan tadi Bung Ropan, kalau Bung Hamdan hadir di sini berarti mendapatkan sesuatu yang baru, informasi terbaru, wawasan yang baru, Ya. pasti dong, Iya, ya iya, kan? iya. Selain kita berdua sering ngomong, tapi Iya. malam ini ada Bung Hamdan. Bung Hamdan dan Bung Ropan, saya tuh berpikir kita ini udah kadung untuk bicara mengenai Piala Dunia. Sudah kadung tuh sudah masuk round 3. Sudah ada di tengah-tengah ini semua. Iya. Kita mau mundur, kita mau hanya puas di sini, ngapain capek-capek? Mungkin tercatat, wah Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang lolos putaran 3. Wih. Yang bisa mengalahkan Arab Saudi. Mantap. Hanya berdiri situ. Kan nggak mungkin, Muhammad. Berarti udah kita gas aja. Betul nggak? Betul nggak, Iya, Bung iya, Ropan? iya, Ya betul. udah kita gas aja Iya, sekalian. udah tanggung. Di depan akan terjadi macam-macam, bisa berhasil, bisa gagal, bisa apapun bisa terjadi. Tapi ini kesempatan, betul begitu, Bung Hamdan? Dulu saya pernah bilang ya, bahwa kita udah gigi 3. Iya, saya ingat ini. Jadi Gigi 3. opsinya gigi 4 dan Gigi gigi 5. Oh, iya. Ya kan, we win together and we lose together, but we enjoy the ride kan. Kita menikmati Iya. semua ini. Iya. Dan netizen semua penggemar sepak bola menikmati ini semua. Betul. Karena sepak bola timnas terutama Iya. adalah imun booster buat seluruh penduduk Indonesia, Gitu ya. seluruh rakyat Imun ya? Indonesia. Iya benar. Iya. Hiburan paling bagus sekarang itu ya, tontonan timnas. Jadi sama ya, gigi 3 kita sudah kadung, kita gas. Betul. Ya kan? Apapun. Tapi untuk ngegas pasti ada banyak hal yang perlu kita benahi, begitu Bung Hamdan. Saya melihat sebetulnya apa yang dicapai timnas kali ini nih sangat baik. Mungkin kita berandai-andai. Seandainya sebelum kualifikasi ketiga ini kita diberi pilihan oleh Tuhan. Nah, Mau tidak, saya kasih kamu ranking 3 nah. dari separuh pertandingan yang kamu akan jalani. Iya. Ya. Kamu mau ambil nggak? Oh iya. Tapi kita kasih 4 pertandingan sisa, 2-nya Kandang. home game. Iya. Melawan Bahrain Cina. dan lawan Cina. Plus dikasih tambahan satu striker.
Kita mau ambil nggak tuh pilihan Tuhan seperti itu? Gimana Bung Ropan? Ambil dong ya? Ambil dong. Ambil dong. Ambil dong. Itu Bodoh pilihan. sekali kalau kita nggak ambil. Iya, betul. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Keren. Iya. Iya, Jadi kita di posisi yang bagus, ronde 3, Ya. urutan 3, udah gigi 3 nih. Wah, Iya, semua serba iya. 3 nih ya. Betul. Nah, satu striker baru tadi cobalah kita kulik-kulik sedikit nih Bung Ropan. Ya. Siapa figur ini? Mungkin semua udah tahu, Ya. tapi saya ingin tahu dari Bung Ropan sendiri. Kemarin ya, saya coba bicara dengan Pak Ketua, karena kan semua dari Pak Ketua yang bicara ini. Ini bagaimana dengan Ole Romeni kan? Atau Iya, iya. ada, iya kan? Iya, dia sudah datang, udah ketemu dengan beliau, semua juga udah tahu, dan banyak yang bertanya kapan diproses. Dia cuma bicara begini, pasti main lawan Australia, pasti di bulan Maret itu dia tersedia. Udah nggak usah tanya kapan diproses apa semua. Karena yang perlu tahu kan dia main. Dia jamin, beliau jamin, dia akan main. Itu paling enak. Nah saya coba pancing lagi ke beliau. Ada nggak sebelum Ole itu gelandang yang akan datang atau siapapun ini? Nggak, jangan bicara soal itu dulu lah. Saya sebut pakai nama. Jairo gimana? Nanti dulu lah itu. Tidak mudah untuk mendatangkan itu. Kita fokus dulu satu. Yang kita butuhkan kan sekarang jadi problem kita kan satu. Lini serang. Ya kan selama ini. Nah kita dapatkan itu. Ole yang itu. Makanya saya fokus di Ole dulu. Satu-satu aja dulu. Soal nanti ada penambahan itu gampang lah. Tapi Ole dulu dituntaskan. Yeah. Kalau dia nggak tuntaskan kan repot. Tapi dengan ada dia kan sudah teratasi. Paling tidak satu pemain striker yang kita butuhkan yang tadinya kan dia agak mempertimbangkan juga. Ole untuk kesini. 2-3 bulan yang lalu kan. Tapi sekarang dia firm. Dia bilang saya siap. Bahkan di depan Pak Erik dia bilang saya ingin berbuat sesuatu yang bisa merubah sepak bola ini dengan kehadiran dia. Dan Pak Erik kan sudah tawarkan. Kita kalah loh lawan Jepang. Lu masih siap nggak? Ketika kita kalah lawan Jepang, oh saya siap. Itu yang diuji oleh beliau. Kalau lu nggak siap, bilang aja nggak siap nggak datang. Tapi dia bilang tetap. Apalagi ketika dia nonton kemarin menang lawan Arab, ya. Semua berjalan dengan baik, boy. Jadi dia baru satu yang dipastikan oleh beliau. Dia tidak mau berandai-andai untuk si A, B, C. Satu-satu dulu. Bahwa ini kita tuntaskan, dapat, kita mainkan, baru kita akan bicara yang lain. Ya udah, Ya. itu. Oke. Udah ada satu nama ya. Satu nama itu. Dan semua pasti sudah Iya. tahu, sudah hadir juga, sudah Sudah satu. datang. Salaman belum ya sama? Oh sudah makan bersama sama dia, Oke. sudah nonton bersama-sama lawan Iya, Jepang iya, kan, nonton iya. dia datang Iya, ke GBK. iya, iya. Makanya dites sama beliau kan, kita kalah loh. Lu masih oke nggak? Itu dites ombak buat dia kan, tapi dia tetap kuat mentalnya. Saya siap. Wah sudah, itu yang paling penting. Iya. Bisa mengatakan. Kita mau tanya ke Bung Hamdan ini kan Iya. beliau adalah penasihat strategi kebijakan Menpora. Iya. Yang juga selalu bersentuhan dengan pemain-pemain atau diaspora. Iya. Diaspora ini nggak hanya olahraga ya, Bung ya. Banyak berbagai cabang kan. teknologi semua. Iya. Nah, oleh Bung. Kita cuma lihat di YouTube paling tidak YouTube. ya kan. Bermain di Utrecht kan. Main di Utrecht, gerakannya, Iya. finishingnya, powernya, Iya. feelingnya juga, pengambilan posisinya, Iya. oke banget. Iya, iya. Bung Hamdan melihat Ole ini seperti apa? Kalau saya lihat mungkin bisa dikatakan Ole adalah pilihan terbaik Wah. untuk posisi winger ataupun striker yang ada. Striker ya. Karena dia bermain di level tertinggi, Iya, itu Eredivisie. Eredivisie, Kemudian dia juga sudah terbukti sebagai goal scoring striker juga. Ya, betul. Jadi Ya. kalau menurut saya ini adalah opsi terbaik ya, dan alhamdulillah berhasil didatangkan. Iya. Jadi kalau memang betul bulan Maret melawan Australia, Ya. kita akan kedatangan Ole, ini akan menambah daya gedor. Tapi lebih dari itu, saya ingin menggarisbawahi sebetulnya banyak pemain-pemain kita itu belum lama bermain satu sama lain. Jadi room for growth-nya itu masih tinggi sebetulnya. Misalnya kita bandingkan lawan Jepang. Mitoma sama Minamino sudah bermain dengan each other udah lebih dari 20 kali. Udah lama tuh. Jadi mungkin waktu bermain Tom Hee dengan Ragnar tuh mungkin kurang dari 10 kali. Iya. Nah, masih banyak room for growth untuk para pemain Ya. kita. Mungkin kecuali untuk Ivar, Rafael, dan Ya, mereka Justin sudah ya. dari awal kan? Sudah dari awal. Tapi untuk pemain-pemain yang terakhir kali didatangkan seperti Hilgers, Eliano, Apalagi Kevin Dix ya terakhir. Kevin Dix dan lain sebagainya itu, mereka itu baru 1 atau 2 kali ya. Kalau Kevin Iya, Dix baru sekali baru ya. sekali, Baru ya. sekali. Jadi mungkin mereka berbeda dengan klub. Kalau klub itu kan berlatih setiap hari. Sehingga mereka bisa
membangun chemistry dan pemahaman masing-masing dengan cepat. Tapi kalau misalnya level timnas itu mereka langsung didatangkan, biasanya itu cuma ada latihan seminggu maksimum ya, kemudian langsung bermain. Jadi waktunya itu belum begitu banyak. Nah, saya percaya sebetulnya timnas kita room for growth-nya ini masih sangat besar. Pertama, karena yang didatangkan ini pemain-pemain muda, ya kan? Belum peak-nya. Lalu kedua, waktu bermain mereka itu masih dibilang sedikit. Nanti kalau semakin sering mereka bermain, saya yakin kita akan semakin menikmati pola permainan timnas. Iya, udah chemistry-nya sudah dapat chemistry. Iya. Mungkin ini kita akan lihat di AFF juga ya, Justin, kalau memang Justin, Ivar dan Rafael diizinkan klub, Marcelino. Itu mereka saya lihat antara Marcelino, Justin, Ivar dan Rafael karena mereka sudah lebih lama bermain, itu kelihatan chemistry-nya sudah sangat bagus. Betul. Tapi penampilan Jai dengan Hilgers ya, ketika menghadapi Bahrain dan Cina. Bagaimana Bung Ropan? Chemistry yang belum dapat sih seperti apa yang dikatakan oleh Bang Hamdan. Mungkin J dan Rizky Ridho sudah. Kalau J Rizky Ridho sudah tercipta, tapi kan Mes datang tiba-tiba. Walaupun dia pemain di grade A, tetapi kan perlu untuk menciptakan itu, untuk biar sama Jepang kan Itakura bagus sudah dapat Taniguchian sudah bagus, sudah bisa bermain di depan belakang. Tapi Mes makanya kan kurang begitu kelihatan kan, terutama lawan Cina, koordinasi di belakang lawan Cina kan, agak kena dua counter attack, ada gol abis ini. Tapi mungkin kalau lebih lama akan tercipta suatu hal yang bagus. Tapi bermain terus secara bersamaan, dipasang terus. Ya. Kemarin diharapkan dia bisa datang lawan Jepang sama lawan Arab nggak bisa karena masalah cedera. Kalau dia bisa datang waktu itu mungkin bisa teratasi, bisa lama-lama bisa jadi nyetel mereka bersama. Kevin Dix juga datang kan belum bisa menyatu juga, apalagi digeser bermain di bek kanan walaupun dia bisa kan. Dia kan biasa di tengah di Copenhagen. Dan itu belum ada dia mengalami cedera lagi. Ya kan? Tapi untuk dia bisa mematikan Mitoma kan sudah berhasil selama 30 menit. Mitoma frustrasi sampai disikut sama Mitoma karena dengan frustrasinya dia untuk bisa melewati seorang Kevin Dix. Ya saya pikir saya maklum kenapa dia sulit. Karena kan dia bisa dia ketemu dengan Marcus Rashford di Liga Champions, dia bisa menahan Rashford, Bruno Fernandes, Erling Haaland. Kan dia bisa tahan kan. Bernardo Silva ketika ketemu di City di Champions dengan Copenhagen. Jadi dia terbiasa ketemu dengan Mitoma. Nanti dia keluar baru dia acak-acak sama Mitoma. Ada satu umpan ke Minamino, ada gol kan. Jadi memang perlu untuk kebersamaan. Semoga di Australia nanti, sisa 4 pertandingan ini mereka tuh bersatu semua tuh. Bisa datang bersama-sama dan itu bisa jadi boy. Gitu. Kalau Ole nanti akhirnya hadir bersama dengan skuadnya Sintayong. Seperti apa permainan yang Anda bayangkan timnas ini? Pertama saya akan melihat bahwa opsi lini depan semakin banyak. Jadi pertama kita sudah punya starter yang biasanya itulah Ragnar dan Rafael. Kemudian kita ada opsi juga dan mungkin bisa langsung jadi starter ya kalau untuk Ole ya. Iya pasti. Ada 3. Terus kemudian juga ada Witan yang tampil baik. Kemudian ada Yakob Sayuri, ada Egy. Jadi menurut saya kita menciptakan semakin banyak opsi untuk Coach Sintayong ya. Karena kenapa? Kita juga harus menyadari betul. Para pemain ini semakin sering bermain, makin semakin tinggi juga chance untuk cedera. Boleh jadi kan? Seperti halnya Messi Hilgers misalnya. Dia mendapatkan cedera. Jadi kita tentu berharap tidak ada yang cedera. Tapi kalau misalnya ada salah satu striker kita yang cedera, tentu kita harus punya backup yang sepadan. Itu dia. Itu yang sangat penting. Jangan sampai jomplang. Misalnya saya beri contoh. Apakah kita punya backup sepadan untuk JHS? Wah, susah. Ini menurut saya pemain backbone sekali. Betul. Mes, menurut saya pertama, Paes itu betul-betul sulit digantikan. Karena menurut saya sangat terlihat sekali kualitasnya. Lalu J, saya juga melihat J itu sebagai pilar di dalam dan di luar. Di dalam sebagai di locker room, ya, bagaimana sebagai kapten ya, kemudian juga di lapangan. Ini pemain-pemain ini yang betul-betul kita berharap sekali dari untuk salah satu rencana kita lolos ke ronde berikutnya ya, ronde keempat. Yaitu salah satunya mensyaratkan mungkin Paes dan J itu sehat. Iya, bermain terus. Iya. Tapi saya menyambung apa yang dikatakan Bang Hamdan boy. Soal 2 pemain tadi, J dan ini harus berhati-hati. Dua-duanya sudah dapat kartu kuning. Ya kan? Jadi kalau dapat lagi lawan Australia, mereka tidak akan main melawan Bahrain. Dan apalagi kita kembali ke kandang. Itu berbahaya. Jadi harus jaga benar-benar. Kan 2 kali kartu kuning kan tidak bisa bermain di pertandingan. Makanya harus
jaga. Itu yang dijaga oleh Jay dan Paes dalam pertandingan melawan Jepang, mereka aman, ya sehingga tersedia lawan Arab. Ketika lawan Arab juga aman, nggak kena, walaupun memang ada benturan-benturan, sehingga dia tersedia lawan Australia. Semoga di Australia tanggal 20 Maret aman juga, sehingga tanggal 25 lawan Bahrain menjadi sesuatu yang enak untuk kita tonton. Karena kita kan butuh poin lawan Bahrain ketika kita menang kandang. Kalau kita udah gigi 3 atau tadi bahasa saya juga udah kadung, berarti kan kita harus mempunyai squad yang paripurna nih. Ketum bilang kedalaman harus super kuat. Ya kan? Kalau Bung Hamdan melihat squad atau materi yang sekarang ini, jadi sempat singgung mengganti Jay Itzes nih siapa yang sepadan. Nah, berarti kan kita masih butuh ini. Opsinya ya dari lokal kita sudah cari juga dong. Yang kedua dari luar. Di luar sana. Deretan yang Bung Hamdan tahu. Ada nggak yang sekelas sama Jay Itzes gitu loh. Waduh. Mungkin ketika saya menyampaikan itu, tujuan saya itu adalah untuk menjelaskan bagaimana integralnya seorang Jay Itzes di tim. Mungkin kalau untuk nama-nama saya serahkan saja kepada Bung Revan dan Mas Sesi. Tapi poin saya adalah memang ada beberapa pemain yang bisa disebut sebagai backbone of the team, ya kan? Dan ini memang pemain yang sifatnya dalam upaya kita untuk menuju ke Piala Dunia ini indispensable. Betul-betul kita mengharapkan dia betul-betul fit. Ya, itu menurut saya salah satunya adalah Jay Itzes. Dan satu lagi kalau saya boleh sampaikan adalah Tom Hea. Karena Tom Hea ini betul-betul mampu mengatur ritme serangan. Terlepas mungkin ada yang memberikan saran agar Tom Hea harus bisa fit 90 menit bermain. Tapi selama 70 menit Tom Hea bermain, dia akan betul-betul memberikan segalanya dan betul-betul mengorganisasi pertahanan dan juga counter attack kita. Dan kita tahu bahwa Coach Shin Tae-yong ini betul-betul mengandalkan counter attack. Kenapa? Karena lawan-lawan kita juga memang lawan-lawan yang bukan tim sembarangan, ini tim-tim hebat. Jepang, Saudi Arabia, ini adalah langganan-langganan Piala Dunia. Bung Ropan, Jay Itzes, kita sering kotak-katik belakang, sering mencoba membayangkan lini 3 back yang sering kita singgung. Selalu ada nama Jay Itzes. Seandainya tadi tidak ada. Sebenarnya kita bersyukur ya. Akumulasi kartu atau bersyukur dengan adanya Kevin Dix dan juga dengan Max Hilgers. Ini oke punya. Tapi mungkin cara bermain mereka, karena itu sudah bilang tadi, chemistry-nya belum ada. Sehingga ini sulit, ya betul bisa jadi. Tapi mereka pemain bagus sebenarnya. Kalau mereka berdua ada di sana bersama dengan Rido, kan belum pernah terjadi itu. Mes, Kevin dan Rido. Seandainya kita bicara, Jay nggak bisa bermain. Kita bisa melihat. Sebenarnya bagus untuk bisa melihat. Cuma ketenangannya seorang leader itu yang memang ada di Jay. Itu yang sangat penting kalau bisa melihat. Sebenarnya ada satu pemain yang bagus tapi nggak tahu ya untuk ke depan ya. Ada Pascal Struijk ya. Ini pemain bagus, bermain di Leeds, tinggi seperti Jay, bahkan mungkin lebih tinggi, main bagus dan top. Nah dia bisa sama seperti Jay cara bermain. Mungkin Bang Hamdan tahu dengan Pascal Struijk ini sudah pernah lihat. Saya nggak tahu nih. Saya coba jelaskan. Iya, sudah pernah lihat mainnya. Bukan Bang Hamdan bilang bahwa dia akan datang enggak. Cuma ada tipe pemain kalau memang indah, tapi dia berdarah Indonesia. Bisa berdarah Indonesia. Ini kita mau korek ini nama-nama sebenarnya. Tapi kalau cara dia bermain sudah pernah nonton. Bang Hamdan sudah pernah melihat Pascal. Saya sudah sebut, bukan Bang Hamdan yang sebut kan. Saya sudah sebut Pascal. Nah, tanya mungkin ke Bang Hamdan ini bagaimana cara bermain Pascal dibandingkan dengan kalau dia ada dengan Jay kan mungkin bisa dijelaskan. Mungkin tipenya agak sedikit mirip ya. Dulu saya pernah ditanya tuh kalau squad salah satu back terbaik diaspora itu kalau nggak salah saya menyebutkan nama Pascal juga. Memang luar biasa. Namun saya melihat saat ini ya bahwa kita sudah punya banyak back bagus sekali. Ada Max Hilgers. Dan juga Kevin Dix itu kan dia cukup versatile, bisa main back kanan maupun center back juga. Tapi kalau untuk semacam towering defender, ya alhamdulillah kita punya Jay Itzes. Dan menurut saya seorang yang bermain di Serie A setiap minggu bermain melawan Lautaro Martinez, semua lah, Lukaku, Paulo Dybala, tentu dapat banyak ilmu. Nggak main-main lawan Juve, lawan Milan. Inter, Roma, Napoli kan. Sempat melihat cuplikan dia melawan Inter kemarin. Dia mengatasi 2 pemain, Boy. Lautaro dan Thuram. Itu nggak gampang. Walaupun kalah tapi
Dan ada satu penetrasi dia yang masuk sempat lebih jauh tuh Iya. luar biasa loh. Iya. Bermain dengan kedalaman Inter tahu sendiri dong. Dan dia bermain di center back tapi yang posisinya lebih ke kiri ya kalau Iya. di Venezia ya. Dia bisa di kiri, Bang, dan juga bisa di kanan sebenarnya. Jadi dia memang enak kalau main di back tengah, kurang tinggal dipilih. Kalau di Indonesia kan dia bermain di tengah. Tengah. Jadi memang Nah, bagus. kedalaman di lini tengah tadi, di midfield ini, Bung Ropan. Ya. Tom Haye mungkin tidak bisa bermain full 90 menit, tapi Iya. 70 menit dia memberikan segalanya. Iya. Ya kan? Oke. Kita singgungnya lari kemana-mana, lari kejar bola, ya kan? Nah, gimana solusi untuk lini tengah ini, Bung Ropan? Kalau kita bicara kedalaman, kutak-katiknya seperti apa? Atau yang tadi Anda sebutkan, kita perlu juga ada satu gelandang baru. Ya bisa aja, tapi memang untuk mencari seperti tipe Tom Haye kan belum ada untuk pelapis dia sementara. Jadi makanya ketika dia bermain 70 menit oke, dalam posisi unggul seperti lawan Arab misalnya, Iya. kan bagus ketika dia ditarik keluar. Tapi penggantinya dia itu kan tidak sama bermain. Misalnya yang ganti Nathan. Nathan lebih kuat dalam hal bertahan box to box. Iya. Tidak seperti dengan Tom, bisa nahan bola, bisa passingnya terukur. Jadi Nathan itu hampir mirip dengan Ivar bermain. Satu. Makanya harus dicari seperti Tom ini siapa. Mungkin Jairo kalau bisa lebih berpengalaman kan, pernah di Ajax, Crystal Palace main di IPL nggak gampang walaupun sekarang di Royal Antwerp kan. Jairo masih bisa memang mesti ada orang, mesti ada satu pemain yang bisa melapis dia. Saya nggak tahu kalau saya sebut nama ini satu pasti dikenal juga sama Bang Hamdan. Miliano Yonatan, apakah dia cocok misalnya? Ini saya yang sebut, bukan Bang Hamdan sebut. Tapi kan Bang Hamdan pernah melihat pemain-pemain ini, pernah beliau yang kemarin-kemarin ke sana pernah melihat langsung. Jadi kalau saya tanya Miliano gimana Bang? Kalau memang tidak dapat Jairo, ya kan? Miliano cocok nggak untuk bisa sebagai pelapis? Kalau 70 menit tadi bermain dia sudah memberikan segalanya yang Om Boy bilang kan? Iya. Nah 20 menit ini untuk Miliano Yonatas bagaimana? Menurut Bang Hamdan? Iya kan? Jadi kalau Miliano itu lebih kepada right winger. Jadi dia itu mungkin analoginya itu seperti Hakim Ziyech mungkin. Hakim Ziyech, Hakim iya ya. Ziyech atau Maroko. Arjen Robben Iya. itu kalau Belanda ya. Keduanya juga tentunya dulunya di Belanda ya. Di Hakim Belanda, Ziyech ya. Jadi dia itu so far kalau tidak salah 13 game 8 gol. Jadi Bagus dong. walaupun memang di divisi 2 dia bermain sangat bagus dan juga dipercaya mengenakan nomor 10 di Vitesse. Nggak sembarang nomor 10. Jadi memang sangat dipercaya oleh klub Vitesse. Vitesse ya. Nah, saya sempat ngobrol dengan dia ya, silaturahim saja gitu dan menyemangati dia karena dia tahun lalu itu kena ACL surgery ya. Saya juga pernah ACL, sekarang MCL. MCL. Nambah. Jadi gitu, Bang, ya? saya memberikan semangat ya. Ya. I think this season will be your season. Tapi alhamdulillah ya sekarang bagus sekali. Bagus, ya. Jadi kalau Miliano itu lebih kepada right winger dan saya pribadi melihat dia adalah pemain yang spesial untuk saya pribadi. Ya. Ya. Karena dia pemain yang sulit ditemukan tipenya di tempat lain gitu ya. gitu. Dia bisa mencetak gol dan dia punya teknikal yang sangat bagus, first touch-nya sangat bagus. Jadi punya banyak opsi. Tapi kan mungkin yang diperlukan itu center midfielder ya. Kalau saya lihat Tom Haye itu penerusnya Tom Haye itu adalah Ivar Jenner sebetulnya. Ivar Jenner itu sama-sama di playmaker ya. Tapi mungkin ya Tom Haye sudah mempunyai ratusan games di Eredivisie sehingga tentu ada gap ya. Kemudian mungkin yang padanannya biasanya di playmaker itu harus di sampingnya itu harus yang box to box tuh. Iya. Yang betul-betul mengcover banyak area dan lain sebagainya gitu. Mungkin saya lihat Nathan kemarin diposisikan sebagai tandemnya ya. Nah, kalau untuk saya juga penasaran sebetulnya AFF ini apakah mungkin nanti ada kombinasi misalnya di center midfielder antara Marcelino dengan Ivar Jenner karena dulu kan pernah juga tuh berdua dan juga ada Arkan Fikri. Arkan Fikri itu kayak dynamo menurut saya. Iya. Sangat bagus saya box Mobilitasnya sangat bagus. Jadi sebenarnya saya sih terus terang sangat impress dengan Marcelino ya pribadi ya. Lawan Saudi. Dulu lucunya itu saya duduk di sebelahnya Mancini ya. Terus waktu timnas U23 U23 ya, Qatar ya. di Saudi saya
bertanya kepada Mancini dan Salsano pada saat itu. Salsano. Salsano. Iya. Siapa kira-kira pemain yang menurut Anda bermain bagus di hari ini ya? Hmm. Lalu dia langsung pertama kali yang disebut number 7, Marcelino. Marcelino. Kadarullah, Iya. Marcelino lah yang mencetak gol. 2 gol melawan Saudi Arabia. Arabia. Makanya mungkin Mancini langsung like buttonnya Iya. itu tuh di Instagram atas scoringnya Saudi kalah. Iya, iya. Berarti Atau Juso kan. dan dia masih ingat disebut Iya. pemain nomor 7. Nomor sekarang nggak apa namanya kan, Iya. dia number 7. Iya. Dan dia agak ledek juga ke biasa kan, ke pelatih sekarang tentunya. Mendingan gua masih bisa draw. Lu kalah lu. Ini kita lihat ganti pelatih bukan solusi nih. Bukan Australia juga babak belur juga. Empat lur juga. Iya. Kemarin seri ya lawan Bahrain ya. Gambarnya seri, hampir kalah malah. Injury time baru dapat tuh. Si Yengi. Aduh. Ganti pelatih malah jadi masalah. Ya bukan solusi juga kan. Pelajaran buat kita ini. Iya. Karena kan teriakan ganti itu sempat terdengar. Iya. Gimana Bung? Wah, itu saya kembalikan kepada Cabur. Iya, cabut, iya. Tapi Bung ada berita satu nih Boy, saya potong sebentar ini. Ketemu Sintayong saya dengar. Bukan untuk bicara timnas, Iya, tapi mungkin bicara tentang proyek masa depan. iya. Nah itu gimana? Saya terus Ketemu terang tadi pagi. selalu ingin belajar dari para pelatih hebatnya. Ketika saya bertemu dengan Mancini, saya tanya Nah, kepada, tentunya kita punya Coach Sintayong di sini. ya. Ya, saya tentu belajar. Ketemu Coach Nova saya juga bertanya, Ya. belajar. Jadi, saya bertanya kepada beliau, bagaimana sih cara mencetak bibit sepak bola yang baik ke depannya gitu. Karena kebetulan saya kan merintis SSB juga. Oh, Oh. Tapi saya ada satu kutipan beliau yang saya senang sekali mendengarnya. Kadang-kadang kita ingin anak SSB kita dibilang, wah ini pemain yang bagus di usia 12 tahun, 13 tahun. Tapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah pemain yang bagus di usia 20 dan 21 tahun. Kadang kita merasa, wah ini ada the next wonder kid. Tapi semua itu too early to tell. Terlalu dini untuk kita ketahui pasti. Karena memang progresnya pemain itu, growth-nya itu eksponensialnya kata beliau itu 18, 19, 20, 21. Nah itu usia mendapatkan profesional kontrak lah pada umumnya. Iya. Nah makanya sekarang kita beruntung bahwa kita punya banyak pemain yang bisa dikatakan pemain yang baik di usia seperti itu. Kita punya Marcelino, kita punya Rizky Rizky Ridho. Rido, Ya. kita punya Justin Hubner, kita punya Ivar Ivar Jenner. Jenner, ya. Jadi sebetulnya masa depan sepak bola Indonesia ini bisa dikatakan sangat cerah. Iya. Bung Hamdan, salah satu yang sering dikatakan oleh narasumber, saya sering bicara tentang pemain-pemain yang besar di Liga 1. Let's say kita sebutkan Rizky Ridho misalnya. Banyak yang bilang mantan pemain nasional seperti Iya. Firman Utina bilang dia harus bermain di luar. Opportunity itu ada kan sebenarnya untuk pemain kita seperti Marcelino bermain di Oxford, ya kan Witan juga pernah main. Tapi buat Rizky Ridho bagaimana? Mungkin saya tidak bisa sebut nama ya. Saya kebetulan membagikan beberapa link game kita, terutama lawan Jepang dan juga lawan Saudi. Dan sebelum-sebelumnya saya juga sering bagikan kepada pemilik klub Ya. di salah satu liga terbaik di dunia lah. Bukan divisi 1-nya, divisi 2-nya. Ya. Dan dia juga punya pengalaman tentunya manage klub di divisi 1 di top klub di dunia lah. Top klub dan top kompetisi di dunia. Tiga-tiganya mengatakan kepada saya ada satu pemain yang hari ini bisa bermain di setidaknya divisi 2 top 5 kompetisi di dunia. Jadi saya sangat bahagia sekali ketika saya mendengar itu. Dan itu mereka bahkan sudah melakukan studi. Betul-betul di proper scouting. Saya juga kaget sekali terus. Ini yang ada di timnas sekarang ini ya? Ada di timnas saat ini. Mantap, luar biasa ini. Kabar bagus ini. Ya kan? Jadi saya penasaran juga kan, tentu sebagai anak bangsa, kita pengen juga anak bangsa yang lain sukses. Ya kan? Dan kita ingin sekali kan, memberikan image yang bagus buat negara kita, ya kan? Nah, ketika saya ngobrol itu mereka suka bertanya, ada nggak timnas kalian gimana? Saya dengar lagi growing really well. Ya. You should check out the next game. Oh, just send me the link. So kita
kasih ya kadang-kadang akun kita nonton ya kan, dan rupanya memang ada beberapa yang melakukan memang karena mereka itu adalah apa ya established players ya di field di dunia sepak bola ini, mereka memang sudah punya tim sendiri ketika mereka melakukan pencarian itu dan penelitian itu sangat detail gitu. Bahkan informasi yang saya tidak kepikiran sebelumnya ternyata keluar gitu loh. Wow, ini memang professional scouting ya. Dan hasilnya tiga-tiganya. Bahkan salah satunya itu adalah seseorang yang pernah menjadi agen dari Juan Sebastian Veron. Oh, Veron ya, Pernah Argentina. menjadi agen dari Martin Palermo, mungkin masih Martin ingat. Palermo, Ya. Argentina ya. Yang Dan, Hendrik itu Paulo Dybala. Paulo Dybala. Dan Paulo Dybala, dia mengatakan pada saya, pemain ini saya percaya sudah cukup kemampuannya baik untuk bermain di kasta, setidaknya kasta kedua Ya. dari liga-liga top A, Di B, Eropa. C, D di Eropa. Bahkan dengan sedikit tweaking dan sedikit adjustment dia bisa naik ke divisi 1. Jadi saya, wah luar biasa. Bung Hamdan nggak sebut nama, Nggak tapi sebut nama. dan narsum-narsum kita, mantan-mantan pemain nasional kita bilang sebut nama. Salah Sebut satunya tadi disebut, Iya, itu. ya kan? Dan saya pikir layak Dari untuk situ. sana. Dan memang layak di Iya. situ. Tergantung anaknya aja sekarang mau nggak itu kan? Bung Ropan, ini juga nih, kalau kita lihat di media massa juga ataupun di berita-berita online soal terlalu defensif nih timnas kita, ya kan? Coba kita bedah satu persatu. Waktu lawan Arab pertama kali kita defensif, itu tidak. Iya. Waktu lawan yang kedua lawan Australia kita ultra defensif Iya. bahkan. Iya. Ketiga ketika melawan siapa? Bahrain. Bahrain kita nggak defensifnya. Betul nggak? Iya. Kita bermain. Lawan oke. Cina Kita defensif walaupun hasilnya juga tidak. kita kena counter tapi secara Iya. ball position kita masih Lawan unggul. Jepang, oke, kita defensif Iya. karena memang kualitas Jepang Iya. yang kita tahu. Tapi lawan Arab kita nggak defensif. Iya. Ball position kita bagus. Iya. Apa yang terjadi nih Bung Ropan? Apakah Ya. benar-benar STY ini sangat defensif? Sebenarnya STY itu kan melihat dengan kekuatan lawan untuk dia menerapkan taktik dia kan. Dia lebih tahu tentunya. Melawan dengan ini kalau kita bermain terbuka, kita akan kalah. Misalnya dengan Jepang kan akan bunuh diri kita bermain dengan cara terbuka. Kita bermain juga counter attack kita masih kalah 4 kok. Ya kan? Apalagi kita bermain terbuka dengan kualitas mereka 20 pemain bermain di Eropa dan di tier 1. Jepang bermain semua kan. Semua udah tahu lah, nggak perlu sebut nama-nama. Jadi dia memilih dengan cara itu lebih layak. Tapi kan dia bisa melihat mungkin dengan Bahrain kita bisa kita bermain boy. Dengan Arab kita bisa ambil. Dan itu kan kita mendapatkan hasil-hasil yang bagus. Dengan Arab 2 kali bermain lawan kita nggak menang Arab. Draw dan kita menang. Jadi SC bisa melihat siapa lawan kita. Dengan Cina kita lebih berani keluar bermain di Cina loh. Dan Cina tahu bagaimana kalau mereka keluar justru mereka akan kena lawan kita. Jadi mereka hanya dapat dengan 2 counter. Saya kira sebagai pelatih dia lebih memahami mungkin ya untuk bisa melihat ini. Walaupun ada kesalahan-kesalahan mungkin dengan perubahan-perubahan yang selalu dilakukan yang tidak konsisten, ya itu bagian dari dia yang akan mempertanggungjawabkan kan. Sebagai pelatih tentunya akan mempertanggungjawabkan. Tapi kan dia belajar dari situ. Dan tidak diulangi lagi ketika lawan Arab untuk memainkan starting 11 terbaik. Saya mau tanya Bung Hamdan soal itu. Iya. Kalau untuk pilihan pelatih mungkin saya. Tapi kayak Anda menonton, kayak Anda menyaksikan 2 pertandingan terakhir lah ketika lawan Jepang dan Arab. Arab. Saya terus terang sangat menikmati melawan Saudi Arabia. Ya. Karena kita bermain lepas dan juga terutama menurut saya Marcelino itu memang pemain yang kreatif dan memang harus diberikan ruang untuk melakukan kesalahan. Karena dia masih growing. Jadi pemain kreatif itu harus diberikan ruang untuk melakukan ya entah itu through pass ataupun dribbling. Dan memang tipenya seperti itu. Jadi ketika Marcelino bermain dengan bebas seperti itu, saya bisa melihat wah ini ini suatu kebijakan ataupun pilihan yang tepat dan dibayar tunai oleh Marcelino. Karena bagi saya he is the best attacking midfielder that Indonesia has today. Marcelino punya room untuk growth, yes. Ya kan masih 20 dan dengan waktu menit bermain yang lebih banyak mungkin soon ya di Oxford, saya pikir dia akan menjadi salah satu pilar besar timnas kita ke depan. Dan bukan hanya saya mengatakan, orang-orang yang
mempunyai kemampuan jauh di atas saya, Hmm. ya kan, sudah mengatakan kepada saya, ini pemain kamu ini bagus sekali, ya. Dia cuma butuh waktu menit bermain di level kompetisi yang cukup menantang buat dia, dia akan blossom menjadi pemain yang spesial. Jadi dengan hadir Lino kemarin itu kita lebih attack dong. Karena dia adalah pemain kreatif, Ya. ya kan? Karena pemain kreatif itu akan mencoba menciptakan peluang. Dan mungkin dia akan dribbling, dia mungkin akan flare, Iya. apa namanya, tricks and everything. Tapi pemain inilah yang akan menciptakan peluang. Iya. Tanpa peluang tidak akan ada gol kan? Iya. Gitu kan? So we have to take that risk, ya kan? Dan resiko itu diambil dan alhamdulillah dibayar dengan sangat baik oleh Marcelino dengan 2 golnya. Oke. Ini udah 30 menit Bung Gopal. Iya. Sebenarnya masih banyak. Masih banyak sebenarnya. Rahasia-rahasianya sebenarnya masih banyak. Iya. Pasti nanti setelah beliau operasi, Iya. Sehat-sehat semua kan, nantilah. kita undang Ya kan, lagi iya. untuk bicara. Karena kan kita kan tahun depan kita akan banyak sekali nih tahun depan, ya kan? Iya. Ada Piala Asia, terus yang berapa Piala Asia? Ya, kita akan bermain di Februari U20, U20. Cina kan. Timnya U20 kita Ya. akan bermain. Jadi banyak, belum pra Piala Dunia kan. Belum Piala Dunia. Ada U17 juga kita akan mempersiapkan itu kan. Karena lolos semua. Jadi ini di era yang luar biasa menurut buat ketua. Iya. Ketua umum semua di level kita masuk di Piala Asia semua nih. Betul. Oke, nantilah kita bicara gampang itulah. Oke. Jadi Next kita lah. sepakat ya. Ya. Gigi 3 tetap Gigi 3. Dan- all out. Dan kita akan bahagia di semua kelompok umur. Iya. Wah, Udah mantap. kadung. Udah Udah kadung. kadung ini. Siap. Gas siap. aja udah. Gas sudah. Gas aja ya. Baik. Untuk semuanya, saya mau ingatkan bahwa Road to Piala Dunia Mini Football Azerbaijan, wah nih 2025. Jadi nggak hanya sepak bola saja nih, mini soccer, Mini soccer juga. juga. Kita sedang mencari pemain-pemain nasional. Nah, melalui Federasi Sepak Bola Mini Indonesia atau VSMI gelar turnamen untuk mencari pemain berbakat yang akan diberangkatkan ke ajang Piala Dunia Mini Football di Azerbaijan. 2025 tahun depan. Daftarkan segera tim terbaik kalian ke turnamen ini yang akan berlangsung di lapangan Asiop Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 8 ya, tanggal 8, 14 dan 15 Desember 2024. Mungkin Bung Hamlet timnya bisa ikut, boleh? Saya ke 40. Buruan daftarkan tim kalian karena slot terbatas. Informasi yang saya terima slotnya tinggal 3. Dan menangkan total hadiah sebesar 25 juta rupiah. Ya kan? Kita tunggu. Masih ada 3 slot lagi mini soccer untuk menuju Azerbaijan. Ya. Bung Anam, thank you. Terima kasih. Semoga operasinya berjalan dengan lancar, sembuh, main bola lagi. Ya kan? Alhamdulillah. Bismillah. Kan? Jadi berikut bisa di AFF, bisa main di AFF lagi ya. Iya bisa. Bung Robert, thank you. Sama-sama. operasinya. Oi. Sampai ketemu lagi di minggu depan.